Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Saya juga pengurus NU Jawa Timur, NU Jawa Timur. Begitu pula saya juga duduk di kepengurusan MUI Jawa Timur. Alhamdulillah. Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam beberapa hari ini kami masyarakat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslimin di Jawa Timur telah tercapai dan terlaksana, yaitu keluarnya fatwa mengenai kesesatan Syiah. Ini kami syukuri. Meskipun sebenarnya fatwa ini sangat-sangat terlambat. Dan bagi dunia Islam, mungkin ini juga dianggap keterlambatan, yang sangat keterlambatan. Karena di dunia Islam, para ulama sudah sepakat bahwa Syiah sesat. Dan bagi MUI Pusat, juga sebenarnya tahun 84 itu sudah dikeluarkan untuk mewaspadai masuknya Syiah ke Indonesia. Mengapa diwaspadai? Apakah karena tidak sesat lalu diwaspadai? Tapi karena setelah mempelajari kesesatan ajaran Syiah, maka diputuskan di mana saat itu Syiah belum begitu masuk di Indonesia, diwaspadai masuknya. Hati-hati, jangan sampai melebu. Sekarang ini sudah masuk dan sudah meresahkan dan sudah menyesatkan. Jadi sebetulnya MUI Pusat itu sudah mengambil sikap sesat, sudah tahun 84 itu. Kemudian mengapa demikian? Ini ajaran Syiah, terutama Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, yang menggunakan nama samaran mazhab Al-Bait ini. Dengan kita Ahli Sunnah berbeda di dalam usul din, dalam tauhid, dalam akidah. Berbeda rukun imannya, berbeda rukun Islamnya. Kalau rukun iman kita 6, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Tapi bagi Syiah ada 5. At-tauhid, al-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Begitu pula pemahaman mereka yang diakui bagi mereka, kitab-kitab rujukan mereka. Kalau kita mempunyai kutub syed, mereka mempunyai kutubul arba'ah, al-kafi, al-istibsar, man la yahdhurul faqih, at-tahdzib. Kembali kepada akhirnya kepada untuk mempelajari Syiah. Kita ada ketentuan dalam mempelajari satu aliran. Kalau kita mempelajari Kristen, maka kita pelajari dari perjanjian baru, perjanjian lama. Demikian pula kita mempelajari komunisme dari dis kapitalis. Ketika kita mempelajari Ahli Sunnah dari kutub syed. Demikian pula ketika kita mempelajari, mengkaji aliran Syiah dari kutub bermaraji, yaitu kita 4. Tidak perlu di lapangan ini nanti kita diketawai sama mereka orang-orang Syiah ini. Kami ini 24 tahun berdiri Yayasan Al-Bayinat. Ussisat hiya muassasah al-wahidah allati ussisat li muharabati Syiah wal difa' aqidah al-sunnah wal jamaah. Di Indonesia. Di Indonesia. Hiya muassasah al-wahidah di Indonesia allati ussisat li muharabati Syiah wal difa' aqidah al-sunnah wal jamaah. Jadi kami bukan sekedar kami sudah nyelam. Ada orang-orang kami di dalam Syiah. Kami tahu bermiliar-miliar dolar dikeluarkan oleh Syiah. Tokoh-tokoh kita diberangus. Baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari habaibnya. Itu bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Bahkan meresahkan fatwa-fatwa yang akhir ini dikeluarkan oleh saudara Umar ini sangat-sangat meresahkan. Dan ini disayangkan. Alhamdulillah. Karena kalau tidak ada tegangan dalam din, tidak ada tegangan ini. Tokoh-tokoh kita diberangus. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasakan. Ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah, versi Syiah. Yang perlu bantuan dibantu pribadinya, organisasinya. Namun mereka tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini. Dan berapa banyak ulama ahli sunnah yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran.
Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah yang diratakan. Bahkan di beberapa kota di Iran, ahli sunnah jarang membangun masjid. Ini, apakah pernah antum bicarakan ini, masalah ini? Kami tahu, ini di desa, seperti terjadi di Sampang. Fugaro, dikasih bantuan. Tiap bulan dibantu, dikasih beras, dikasih fulus. Aku harus minum ya. Alhamdulillah. Antum tidak tahu keadaan yang sebenarnya ya Habib. Kalau ini masih saya panggil Habib. Kalau lain-lainnya itu mantan Habib. Yang masuk Syiah, bagi saya Habib yang masuk Syiah adalah mantan Habib. Dia yang mengeluarkan dirinya dari Habib. Dengan akidah mereka yang menganggap ahlu sunnah fi dhalal, pernikahannya tidak sah. Sedang dia lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti dia apa? Mayam tasib ila abi, hadza walad Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Siapapun Habib, mantan Habib itu. Mudah-mudahan, saya lihat tadi sholatnya masih biasa. Mudah-mudahan tidak lagi ya. Saya ini pernah bertemu dengan abahnya. Ami Abdurrahman, abahnya Abu Umar. Saya kebetulan umur saya sudah 72. Jadi saya menangi abahnya di Makassar sana. Walidak suli. Tapi menurut orang Syiah, abahnya itu kafir. Sekarang ini mu'adzab. Keyakinan mereka adalah menganggap kita ahli sunnah ini fi dhalal, kafir, keluar dari Islam. Maka itu tadi akan diislamkan lagi mereka. Ana minta antum mempelajari Syiah. Antum, Anda tahu antum tidak ngerti Syiah. Antum tidak menguasai masalah Syiah. Antum pelajari. Jangan sampai apa? Jangan sampai menyesatkan. Antum punya fatwa kemarin dulu itu menyesatkan. Antum hari itu mengucapkan Syiah tidak sesat, malamnya saya langsung mengkonter. Kalau Syiah tidak sesat berarti Umar Syihab yang sesat. Antum baca di media-media di online, Anda punya kalam. Jadi alafu ini demi kebaikannya. Saya rasa cukup mungkin tidak ada. Anda apa? Alafu ya. في إندونيسيا. في إندونيسيا هي المؤسسة الوحيدة في إندونيسيا التي أسست لمحاربة الشيعة والدفاع عقيدة أهل السنة والجماعة. Jadi kami bukan sekedar kami sudah nyelam. Ada orang-orang kami di dalam Syiah. Kami tahu bermiliar-miliar dolar dikeluarkan oleh Syiah. Tokoh-tokoh kita diberangus. Baik dari NU, dari Muhammadiyah, dari habaibnya. Itu bukan rahasia lagi. Bukan rahasia lagi. Bahkan meresahkan fatwa-fatwa yang akhir ini dikeluarkan oleh saudara Umar ini sangat-sangat meresahkan. Dan ini disayangkan. Al-Aku minang. Karena kalau tidak ada tegangan dalam din, tidak ada tegangan ini. Tokoh-tokoh kita diberangus. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasakan. Ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah, versi Syiah. Yang perlu bantuan dibantu pribadinya, organisasinya. Namun mereka tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini. Dan berapa banyak ulama ahli sunnah yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah yang rukun imannya berbeda rukun Islamnya. Kalau rukun iman kita 6, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Tapi bagi Syiah ada 5. At-tauhid, al-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Begitu pula pemahaman mereka yang diakui bagi mereka kitab-kitab rujukan mereka. Kalau kita mempunyai kutub syed, mereka mempunyai kutubul al-ba'ah, al-kafi, al-istibsar, man la yahzulul faqih, at-tahdzib. Kembali kepada akhirnya kepada untuk mempelajari Syiah. Kita ada ketentuan dalam mempelajari satu aliran. Kalau kita mempelajari Kristen, maka kita pelajari dari perjanjian baru, perjanjian lama. Demikian pula kita mempelajari komunisme dari dis kapitalis. Ketika kita mempelajari ahli sunnah dari kutub syed,
Demikian pula ketika kita mempelajari, mengkaji aliran Syiah, jadi waktu bermaraja, itu kita empat. Tidak perlu di lapangan ini. Nanti kita diketahui sama mereka, orang-orang Syiah itu. Kami ini 24 tahun berdiri, Yayasan Al-Bayyinah. Ussisat, hiya muassasah al-wahidah, allati ussisat li muharabati Syiah wal difa' aqidah al-sunnah wal jamaah. Kita katakan, bahkan di beberapa kota di Iran, ahli sunnah jarang membangun masjid. Ini, apakah pernah antum bicarakan ini, masalah ini? Kami tahu, ini di desa, seperti terjadi di Sampang. Fugaro, dikasih bantuan, tiap bulan dibantu, dikasih beras, dikasih fulus. Aku harus minum ya. Alhamdulillah. Antum tidak tahu keadaan yang sebenarnya ya Habib. Kalau ini masih saya panggil Habib. Kalau lain-lainnya itu mantan Habib. Yang masuk Syiah, bagi saya Habib yang masuk Syiah adalah mantan Habib. Dia yang mengeluarkan dirinya dari Habib. Dengan akidah mereka yang menganggap Ahlus Sunnah fi dhalal, pernikahannya tidak sah. Sedang dia lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti dia apa? Mayam tasib ila abi, hadza walad Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Siapapun Habib, mantan Habib itu. Mudah-mudahan, saya lihat tadi sholatnya masih biasa. Mudah-mudahan tidak lagi ya. Saya ini pernah bertemu dengan abahnya, Ami Abdurrahman. Meskipun sebenarnya fatwa ini sangat-sangat terlambat. Dan bagi dunia Islam, mungkin ini juga dianggap keterlambatan, yang sangat keterlambatan. Karena di dunia Islam, para ulama sudah sepakat bahwa Syiah sesat. Dan bagi MUI pusat, juga sebenarnya tahun 84 itu sudah dikeluarkan untuk mewaspadai masuknya Syiah ke Indonesia. Mengapa diwaspadai? Apakah karena tidak sesat lalu diwaspadai? Tapi karena setelah mempelajari kesesatan ajaran Syiah, maka diputuskan di mana saat itu Syiah belum begitu masuk di Indonesia, diwaspadai masuknya. Hati-hati, sampai melebu. Sekarang ini sudah masuk dan sudah meresahkan dan sudah menyesatkan. Jadi sebetulnya MUI pusat itu sudah mengambil sikap sesat. Sudah tahun 84 itu. Kemudian mengapa demikian? Ini ajaran Syiah, terutama Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, yang menggunakan nama samaran mazhab Al-Bait ini. Dengan kita ahli sunnah berbeda di dalam usul din, dalam tauhid, dalam akidah. Berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayyinat bidang organisasi. Saya juga pengurus NU Jawa Timur, NU Jawa Timur. Begitu pula saya juga duduk di kepengurusan MUI Jawa Timur. Alhamdulillah. Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam beberapa hari ini kami masyarakat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat muslimin di Jawa Timur telah tercapai dan terlaksana, yaitu keluarnya fatwa mengenai kesesatan Syiah. Ini kami syukuri.